Baik pemirsa, masih membahas mengenai dengan surat suara yang sudah tercoblos lebih awal di Taipei dan dinyatakan hangus. Ini ada lebih dari 31.000. Dan tadi pertanyaan saya masih kepada Kang Ferry yang sebagai salah satu peserta pemilu, apakah Anda sudah pernah terinformasikan mengenai proses pemilu di luar negeri ini dan kemudian bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus surat suara yang sudah tercoblos lebih awal di Taipei ini, Kang Ferry? Iya, kalau terkait dengan surat suara tentunya saya secara pribadi dan juga teman-teman di Partai Perindo sudah mendapatkan informasi. Bahkan kami langsung komunikasikan dari KPU seperti itu. Jadi kita sudah dapat informasi baik itu terkait dengan aktivitas yang dilakukan di dalam negeri ataupun aktivitas yang dilakukan di luar negeri. Seperti tadi juga disampaikan di TPSLN mulai tanggal ada di tanggal 14 Februari misalnya seperti itu, mulai persiapan tanggal 4 sampai tanggal 11. KSK, kotak suara keliling, maupun melalui pos yang itu mulai dari tanggal 2 informasi terkait dengan aktivitas proses pemungutan penghitungan suara yang ada. Nah, terkait dengan kasus yang memang terjadi di Taipei ini, ya memang kami mendapatkan informasi dari medsos ya, dari media sosial. Jadi ya kami juga kaget juga kok ini bisa terjadi. Tapi ini kan sudah diklarifikasi oleh KPU melalui press conference-nya, dan itu akan diulang kembali. Ini kan memberikan juga kepastian bagi kami para peserta pemilu. Memang KPU harus sigap terkait dengan kondisi-kondisi yang memang ada, yang muncul, kedaruratan yang muncul di berbagai daerah. Nah, tadi Pak Idam juga menyampaikan bahwa di 127 yang lain tentunya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi saya sih berharap Pak Idam tetap harus dicek juga kondisi-kondisi yang ada supaya nantinya tidak muncul di medsos. Jadi saya yakin komunikasi koordinasi yang sangat baik di KPU itu bisa dilakukan upaya-upaya pengecekan ke seluruhnya, ke 127 itu, supaya nantinya tidak terjadi lagi. Jangan sampai nanti kecolongan lagi muncul di medsos yang ada. Nah ini, tapi mudah-mudahan inilah yang juga harus kita antisipasi, yang memang juga muncul dalam proses pemilu yang betul-betul sangat dinamis dan sangat kompetitif ini. Ini yang memang harus kita lakukan seperti itu, Mbak. Iya, dan sebelumnya tadi sempat kita dengarkan juga informasinya bahwa sudah 2 kali terdistribusi lebih awal. Kalau tidak salah itu tanggal 25 Desember dan 18 Desember. Kang Ferry, Mbak Titi, dan juga Mas Idam. Sebetulnya kalau menurut Kang Ferry dan juga Mbak Titi sendiri, sebetulnya ini ada nggak sih indikasi kecurangan? Menurut Kang Ferry dulu. Saya pikir, saya melihat sih belum ada indikasi ke arah sana. Cuman ini kan karena soal ketidaktahuan dari masyarakat, dan masyarakat mungkin sangat, sekarang kan zamannya di medsos kan seperti itu, mereka informasikan melalui medsos, sehingga itu dianggap sebagai bagian dari aktivitas yang ada. Walaupun tentunya ini yang juga harus menjadi perhatian di PPLN setempat ya, terutama misalnya di Taipei yang itu tidak terinformasikan atau tidak terinformasikan kepada masyarakat secara luas di Taipei ini tidak berlanjut. Nah, makanya dari itu tadi saya sampaikan ke Pak Idam supaya ini juga dicek ke 127 PPLN yang lain supaya tidak terjadi hal-hal yang memang terjadi di Taipei pada saat ini seperti itu. Oke, kalau menurut Mbak Titi sendiri, apakah ada indikasi kecurangan, Mbak, di sini? Atau hanya betul-betul saya kira KPU ya itu kan sudah menyatakan akan menelusuri dan sudah mengkonfirmasi kepada PPLN. Nah, informasi atau perkembangan atas tindak lanjut itulah yang perlu dilakukan, dan kemudian akuntabilitas untuk meyakinkan publik bahwa memang ini faktor ketidakcakapan ya, atau kemudian inisiatif yang melampaui kewenangan dan juga aturan.
dan terpenting adalah sanksi yang diberikan itu juga harus dibuka kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui ada pelanggaran tata cara, prosedur, mekanisme yang itu tidak terbiarkan. Di saat yang sama saya kira KPU ya dalam hal ini melalui PPLN atau pihak-pihak yang punya otoritas ini juga perlu mengingatkan pemilih kita di luar negeri. Memang ada hal-hal yang bisa dibuka kepada publik bagian dari partisipasi. Misal tadi ya euforia datangnya surat suara. Itu kan bagus ya karena bagian dari menyatakan bahwa mereka benar sebagai penerima, ada proses kerja yang sudah dilakukan oleh KPU, walaupun kemudian ini juga menjadi pembuka tabir atas misalnya kesalahan di dalam pendistribusian yang sebelum jadwal. Tetapi sebaiknya nanti ketika betul sudah tiba pemungutan suara via pos, itu kan dijadwalkan dari tanggal 2 Januari sampai 15 Februari ya. Kita itu kan di TPS saja misalnya tidak boleh membawa handphone ya, dan tidak boleh merekam misalnya proses pemberian suara. Di beberapa negara yang saya ikuti juga demikian, sama misalnya Amerika Serikat dan beberapa negara lain juga tidak dibolehkan untuk merekam proses pemberian suara. Nah meskipun nanti itu pemberian suaranya via pos, menurut saya juga perlu ada surat edaran untuk memberitahukan sebaiknya ketika pencoblosan itu tidak direkam. Tetapi ketika menerima surat suara, lalu kemudian memang betul mereka sudah dapat surat suara via pos, itu bagian dari kita juga memonitor proses. Tetapi pemberian suara yang dilakukan, karena begini Mbak Anggi, di dalam negeri itu belum memberikan suara. Di dalam negeri itu baru akan pemungutan suara kan 14 Februari. TPSLN juga ada yang menggunakan early voting ya, mereka ada yang mencoblos lebih dulu di TPSLN, TPSL sesuai dengan waktu yang diputuskan oleh masing-masing begitu. Tetapi sebaiknya kebijaksanaan sebagai pemilih, karena begini Mbak, itu juga rentan kalau dia berkelindan dengan information disorder ya, atau informasi yang tidak benar, itu bisa menjadi target disinformasi atau hoax. Tentu ini adalah bagian dari edukasi politik. Tetapi lebih dari itu saya kira ini juga menjadi salah satu early warning system yang baik. KPU-nya juga menjadi berbenah begitu ya, lebih mengevaluasi perkembangan dari penyelenggara pemilu mereka di luar negeri, termasuk saya kira perlu ya segera mungkin mengumpulkan, saya tidak tahu, mudah-mudahan sudah ada Pak Idam, mengumpulkan semua PPLN, menegaskan lagi soal jadwal-jadwal yang ada, apa yang boleh, apa yang tidak, dan yang terpenting segala progresivitas dan inovasi atau terobosan yang ingin diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan, sekali lagi itu harus tetap dalam koridor aturan main atau dengan misalnya sepersetujuan, sepengetahuan, seizin dari KPU yang punya otoritas di dalam atau sebagai penanggung jawab utama di dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu di luar negeri. Begitu Mbak Anggi. Iya, baik. Ini sangat menarik sekali Mas Ilham bagaimana nantinya proses pengawasan dan juga memantau alur distribusi. Tapi sebelum ke sana Mas Idam, nanti apakah akan ada pembeda dengan surat suara yang baru dengan surat suara yang sudah tercoblos? Bagaimana bisa membedakannya? Apakah ada markingnya atau tandanya atau bagaimana Mas? Mas Idam, suaranya masih belum terdengar, mungkin bisa di-unmute. Ya, berkaitan dengan pengamanan surat suara dalam artian tidak ada pengembalian ganda surat suara pemilik pos ya. Kami pastikan nanti surat suara yang akan dikirim itu memiliki tanda khusus ya, sehingga surat suara tersebut akan berbeda dengan surat suara yang telah dikirim. Kami pastikan tidak akan ada surat suara yang ganda yang dikirim ke PPLN karena kita ketahui prinsip dasar dalam pemberian suara one person, one vote, one value, seperti itu. Nah, itulah kenapa KPU bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi dan mengambil kebijakan bahwa surat suara yang telah terkirim oleh PPLN Taipei itu dinyatakan rusak dan tidak sah. Oke, berarti tidak ada pengembalian ganda surat suara dan juga dipastikan akan ada tanda untuk bisa membedakan. Mas Idam, metode pemungutan suara dengan metode pos ini kan sebetulnya menjadi pertanyaan bagaimana bisa menjamin kerahasiaannya dan bagaimana pengawasannya nanti. Mas Idam bisa menjawab, Mas Idam.
Ya, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara dengan metode pos, memang betul ya, banyak kritikan dari berbagai pihak, tapi tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu, kritikan ataupun masukan tersebut itu menginspirasi kami untuk bisa membuktikan bagaimana proses pemungutan suara ini memang dapat berjalan atau berlangsung dengan asas pemilu luber jurdil serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang memenuhi standar integritas elektoral, misalnya salah satunya adalah akuntabilitas publik. Oleh karena itu ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tentang pentingnya edukasi ataupun sosialisasi kepada para pemilih dalam proses pemberian suara ini, itu benar, di mana pemilih juga harus menjaga secrecy atau kerahasiaan pilihannya tersebut. Video yang viral di medsos tersebut ya, dalam konteks menginformasikan itu menjadi wajar, tapi kalau sudah menginformasikan pilihan politik itu tidak wajar, apalagi ada pihak lain yang menyebarluaskan pilihan politik seseorang, maka bisa terkena pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang Pemilu. Dan kami KPU akan berkoordinasi dengan semua pihak, terutama kami perintahkan kepada PPLN untuk berkoordinasi dengan Panwaslu LN, karena memang kejadian kemarin sebelum dilakukan pengiriman selama 2 kali oleh PPLN Taipei, PPLN Taipei itu berkoordinasi dengan Panwaslu LN Taipei ya, Panwas Luar Negeri Taipei, dan hasil diskusi mereka dengan pengawas LN tersebut dinyatakan pengiriman suara-suara itu tidak masalah. Itulah kenapa akhirnya mereka melakukan hal yang kedua. Walaupun saya tegaskan dan telah disampaikan juga oleh Ketua KPU bahwa hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Yang jelas ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memastikan ke depan tidak ada kesalahan ataupun human error dalam pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri, dan kami pastikan di 127 PPLN lainnya itu sampai saat ini tidak ada masalah, dan insya Allah tidak akan ada masalah karena memang mereka mengambil pelajaran atau hikmah apa yang telah terjadi di PPLN Taipei ini, dan insya Allah kami juga akan meningkatkan atau mengintensifkan koordinasi kami dengan PPLN di seluruh dunia. Ya, baik. Tapi kembali lagi untuk meminimalisir kecurangan dan juga untuk mendapatkan legitimasi dan juga kepercayaan dari masyarakat, kira-kira kalau dari Mbak Titi sendiri, apakah ada metode lain Mbak untuk pengumpulan surat suara ini selain dengan metode pos secara singkat? Silakan Mbak Titi. Iya, masalahnya itu adalah metode yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pemilu kita ya Mbak Anggi. Jadi bahkan pilihannya itu ada 3. Betul. Ada TPS luar negeri di mana pemilih bisa datang langsung, lalu kotak suara keliling, dan pos. Karena memang dari sisi sebaran pemilih kita di luar negeri kurang memungkinkan untuk semua bisa datang ke TPS luar negeri. Dari sisi jumlah pemilih saja itu kan pemilih di luar negeri 1,7 juta dan itu menyebar di 128 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi praktik pos itu sebenarnya praktik yang lazim dipakai di dalam pemilu di luar negeri. Tidak hanya Indonesia yang menggunakan. Problemnya adalah ini melibatkan validitas pekerja. Karena kalau kita tahu warga negara kita di luar negeri itu bukan hanya yang menetap dengan alamat domisili yang bisa dikatakan permanen, tapi juga ada pekerja-pekerja migran yang itu bekerja di dalam sektor informal ya, yang tinggal di rumah warga negara asing yang dalam beberapa hal misal tidak diizinkan atau kemudian surat menyuratnya diambil alih dan lain sebagainya. Jadi memang akhirnya soal validitas pemilu lewat pos itu bergantung pada banyak hal. Satu, soal pendataan warga negara kita di luar negeri. Yang kedua, soal pemutakhiran data pemilih yang mestinya sejak awal mampu menyaring pemilih-pemilih yang terutama ketika menggunakan hak pilih via pos itu bisa dikonfirmasi kebenarannya begitu ya dari sisi alamat dan seterusnya. Karena beberapa temuan dari pemilu terdahulu di banyak daerah, di banyak negara itu banyak surat suara yang return to sender tanpa kemudian dicoblos utuh karena salah alamat atau alamatnya tidak valid atau orangnya sudah pindah. Termasuk juga kejadian di Selangor ya Pak Idam ya di Malaysia 2019 itu kan juga melibatkan surat suara via pos yang ternyata ditengarai melibatkan apa istilahnya orang-orang yang tertentu broker tanda kutip gitu ya yang mengendalikan surat suara via pos itu. Karena memang
dari sisi kemampuan pengawasan tidak sebaik di dalam negeri. Oleh karena itu memang saya kira karena itu bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara yang harus kita tingkatkan adalah sinergitas antar aktor, keseriusan KPU untuk membangun tadi ya koordinasi internal yang makin intensif, solid dan inklusif bersama jajaran di luar negeri, pengawasan juga yang semakin baik, dan yang paling penting adalah pelibatan pemangku kepentingan peserta pemilu masyarakat kita di luar negeri untuk ambil bagian di dalam mengawal proses ini bersama-sama. Karena memang kompleksitasnya jadi tantangan tersendiri, Mbak, terkait pemilu di luar negeri yang tidak sama dengan pemilu di dalam negeri. Iya, baik. Ya, terakhir Kang Ferry, tanggapannya apakah kira-kira masih memungkinkan adanya penerapan pengumpulan surat suara ini tanpa melalui metode pos yang sebetulnya sangat rentan untuk dijamin kerahasiaannya? Ya, saya pikir kalau dilihat dari pengalaman pemilu ke pemilu ya 3 metode ini yang memang dilakukan. Bedanya kalau dulu kan KSK itu bukan namanya KSK, tapi seperti misalnya kotak suara yang memang dia dikumpulkan. Di beberapa tempat misalnya ada yang memang dia di perkebunan, yang itu jauh sekali sehingga petugasnya harus mendatangi akses yang dituju seperti itu. Dan di beberapa tempat lagi misalnya di kawasan di Rusia misalnya banyak tempat-tempat yang itu sangat jauh sekali dari pusat kota yang itu dimungkinkan melalui pos. Jadi sebenarnya mekanisme itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yang itu tinggal bagaimana secara teknikalitasnya itu diperkuat oleh KPU, baik itu dari sisi misalnya proses pengiriman, proses distribusi, ataupun terkait dengan proses-proses yang ada dalam aktivitas proses pemungutan penghitungan suaranya, termasuk misalnya nanti menjaring hasil-hasil dari masing-masing pos tersebut. Jadi sebenarnya Mbak Anggi, ini sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Tinggal soal teknikalitasnya saja itu diperkuat sehingga tidak terjadi hal-hal yang memang muncul seperti tadi karena sudah terdistribusi maka itu langsung dengan sigapnya dilakukan proses pencoblosan misalnya kan, itu karena memang faktor-faktor hal yang teknis yang memang mungkin saja pihak di PPLN-nya tidak memahami secara lebih utuh. Saya yakin KPU akan melakukan upaya-upaya yang memang lebih terintegritas dengan baik. Tinggal sekarang bagaimana tadi saya sampaikan bahwa upaya-upaya yang memang dilakukan dengan komunikasi koordinasi yang intens dengan 127, 128 ini terus diupayakan, dan yang pasti adalah bahwa yang terpenting adalah bagaimana itu juga disosialisasikan secara lebih matang lagi kepada para pemilih di luar negeri, karena yakin pemilih di luar negeri juga relatif tidak sama jangkauan informasinya di dalam aktivitas proses pemilu, sehingga itu yang memang harus dilakukan. Okay. Itu Mbak Anggi. Ya, baik, terima kasih Kang Ferry. Ya, kita memang perlu untuk mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPU dalam menindaklanjut proses surat suara yang telah tercoblos lebih awal ini, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Idam dan juga Mbak Titi bagaimana keterlibatan dan juga kerjasama dari masyarakat bisa terus berjalan untuk membantu proses pemilu 2024 bisa berjalan jujur, adil, dan juga transparan. Terima kasih Mas Idam Eknolik selaku Komisioner KPU, Mbak Titi Anggreni selaku pakar hukum kepemiluan, dan juga Kang Ferry Kurnia selaku Waketum DPP Partai Perindo. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, Sindo Prime masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.